Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan adik-adik, nama Kakak Intan Mutiara. Kakak di sini akan menyampaikan materi masa orientasi pengenalan kepramukaan, yaitu tentang kepenegakan. Langsung saja ya. Di sini dalam gerakan pramuka, pramuka terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu pramuka siaga yang berusia 6 sampai 10 tahun, yang kedua pramuka penggalang yang berusia 11 sampai 15 tahun, yang ketiga pramuka penegak yang berusia 16 sampai 20 tahun, dan yang keempat pramuka pendega usia 21 sampai 25 tahun. Dan untuk 25 tahun ke atas itu untuk usia pembina ya. Nah, kita ini di sini sekarang tingkatannya SMA, yaitu tingkatan penegak ya. Jadi kalian sudah termasuk pramuka penegak. Nah, langsung saja ke intinya. Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan penegak? Di sini ada pengertiannya, penegak berasal dari kata dasar tegak menurut Kamus Bahasa Indonesia, artinya menjadi berdiri atau menjadi tegak, atau bisa dikatakan yang menegakkan. Nah, apakah kepenegakan itu? Kepenegakan adalah latihan ke arah kemandirian dan tidak menjadi beban orang lain, mendidik diri sendiri dengan menambah kecakapan sebagai bekal pengabdian dan berguna. Artinya pramuka penegak itu sudah mandiri ya. Jadi latihannya itu, cara latihannya tidak selalu dibimbing oleh pembina. Tidak seperti pramuka siaga, penggalang yang selalu dengan bimbingan pembinanya. Nah, untuk pramuka penegak cara latihannya itu membuat programnya sendiri, terus latihannya sendiri, jadi sudah mandiri, tidak harus selalu membebankan pembina ya. Langsung saja, dalam pramuka penegak itu ada tingkatan. Tingkatan dalam pramuka penegak, yaitu ada pramuka penegak bantara, pramuka penegak laksana, dan pramuka garuda. Nah, untuk mendapatkan tingkatan ini, kalian harus mengisi SKU atau syarat kecakapan umum. Nah, ini contohnya. Apa sih SKU itu? SKU adalah syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka sebagai prasyarat untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Nah, jika kalian ingin menjadi pramuka bantara, kalian harus mengisi SKU terlebih dahulu. Contohnya SKU tingkat bantara yang berjumlah 23 poin. Nah, untuk pengisian SKU ini kalian harus diuji oleh siapa? Diuji oleh pembina atau guru ya, atau bersangkutan dengan poin-poin yang ada di dalam SKU. Contohnya, jika kalian mau diuji tentang keagamaan, berarti kalian harus diuji ke guru agama ya, seperti itu. Nah, lanjut. Di penegak juga ada syarat kecakapan khusus ya, SKK, yaitu syarat kecakapan khusus berupa kecakapan kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu. Nah, di sini jika kalian mempunyai bakat dan minat, kalian bisa mengisi buku SKK di sini ya. Nah, ini ada tanda kecakapan khusus. Jadi kalian ketika sudah mengisi buku SKK yang tadi, kalian bisa mendapatkan tanda kecakapan khususnya atau TKK. Apa sih TKK itu? TKK adalah tanda yang diberikan kepada anggota pramuka sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan mereka dalam suatu bidang tertentu. Nah, jika kalian mempunyai bakat dan minat, contohnya di memasak, terus juru kebun, kalian bisa diuji SKK-nya ya, dan nanti mendapatkan tanda kecakapan khusus. Nah, untuk mendapatkan ini, kalian harus terlebih dahulu diuji bantaranya. Jadi, ini bisa diuji sebelum pelantikan bantara atau mendapatkan TKU bantara. Nah, ini diisi buku SKK ini bisa diisi sebelum pelantikan bantara. Namun penyematannya itu harus setelah bantara ya. Nah, di sini ada TKK wajib. 10 TKK wajib yaitu TKK berkemah, TKK gerak jalan, juru kebun, memasak, keamanan kampung, PPPK, penabung, pengamat, pengatur rumah, dan penjahit. Nah, di sebelah kirinya itu ada yang berbentuk bulat. Kenapa itu berbentuk bulat? Itu tingkatan
tingkat purwa. Jadi TKK di sini ada tingkatan ya, yang pertama itu yang berbentuk bulat tingkat purwa, yang segi 4 tingkat madya, dan yang segi 5 itu tingkat utama. Nah, cara penggunaan TKK ini digunakan di baju sebelah kanan ya, di sebelah kanan disimpan maksimal 5 TKK. Jika sudah lebih kalian mengisi dari 5, kalian bisa dipasangnya di selempang ya. Lanjut. Nah, di dalam pramuka penegak itu ada pramuka Garuda. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih pramuka Garuda itu? Pramuka Garuda ini yaitu pramuka paling tertinggi ya, tidak hanya di tingkat penegak, yaitu tingkat siaga, penggalang, penegak, dan pandega ini adalah tingkatan tertinggi ya. Jika kalian sudah menjadi pramuka penegak bantara, langsung ke laksana, kalian bisa menjadi pramuka Garuda. Namun kalian harus mengajukan terlebih dahulu ke cabang untuk menjadi pramuka Garuda penegak ya. Lanjut. Nah, di sini ada kegiatan pramuka tingkat penegak. Ada latihan mingguan. Nah, ini yang biasa latihan setiap minggunya. Untuk di SMA Nanggung, latihan mingguan ini dilaksanakan setiap hari Kamis ya. Terus ada latihan gabungan atau latgab. Nah, latihan gabungan ini mengundang organisasi gugus depan lain untuk melakukan latihan bersama ya, atau organisasi-organisasi lainnya. Nah, lanjut di sini ada kegiatan kemasyarakatan. Di sini ada kegiatan menyelenggarakan bazar, kunjungan sosial, dan bakti masyarakat juga lainnya. Selanjutnya ada kegiatan alam terbuka. Itu bisa hiking, climbing, mountaineering, pengembaraan, perjusami, atau yang disebut dengan perkemahan Jumat Sabtu atau juga perkemahan Sabtu Minggu ya. Juga dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kegiatan kuartir cabadian pemimpin satuan, LPDK atau latihan pengelola dewan kerja. Ini biasanya dilaksanakan bagi anggota dewan kerja ranting ya. Nah, lanjut ada Raimuna cabang, pertemuan penegak dan pandega putra dan putri. Nah, untuk Raimuna ini dilaksanakannya 5 tahun sekali ya. Nah, di situ juga ada kegiatan kuartir daerah, yaitu Raimuna daerah, kemah pendidikan karakter. Selanjutnya ada kegiatan kuartir nasional, Raimuna nasional. Sama ini juga untuk Raimuna itu dilaksanakannya 5 tahun sekali. Nah, di sini dalam pramuka penegak itu ada yang namanya satuan karya. Satuan karya pramuka Saka atau disebut dengan Saka ya, adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para pramuka. Nah, jika kalian mengikuti satuan karya di pramuka, kalian bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu ya di situ. Dapat belajar berbagai macam pengalaman, mengembangkan minat kalian di satuan karya atau Saka. Nah, di sini satuan karya yang diakui secara nasional itu ada Saka Wirakartika, yang mana bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. Nah, kalian di sini bisa belajar tentang apa sih namanya? Pengenalan senjata, terus climbing dan sebagainya ya yang bersangkutan dengan TNI Angkatan Darat. Nah, yang selanjutnya itu Saka Dirgantara yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara. Di sini kalian contohnya bisa belajar terjun payung ya. Terus ada yang ketiga Saka Bahari yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Kalian bisa belajar cara menyelam dan sebagainya. Terus ada Saka Bayangkara, yaitu yang bekerja sama dengan kepolisian. Kalian pasti pernah lihat kan anak pramuka yang suka mengatur lalu lintas ya, itu bekerja sama dengan kepolisian. Bisa belajar tentang olah TKP ya. Terus ada selanjutnya Saka Wana Bakti, yaitu bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Nah, di kita bisa bekerja sama, contohnya menjadi anggota konservasi ya, di kita ada konservasi alam.
yang bekerja sama dengan Antam atau, elang ya. Selanjutnya itu ada Saka Bakti Husada yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Nah, kalian di sini bisa bekerja sama dengan Puskesmas Nanggung ya, jadi bisa tahu cara, pertolongan pertama pada kecelakaan atau, mengetahui tentang gizi, kesehatan gitu ya. Terus di sini ada Saka Bakti Husada. Oh sudah ya tadi, selanjutnya ada Saka Kencana, Badan Keluarga Berencana Nasional. Nah, kalian di sini bisa belajar mengenai KB, terus, tentang reproduksi ya. Terus selanjutnya ada Saka Taruna Bumi, yaitu bekerja sama dengan Departemen Pertanian. Kalian di sini bisa belajar cara bercocok tanam, mengetahui, jenis tanaman yang baik, yang tidak baik, terus bisa tahu cara memberantas hama ya. Nah ini, satuan karya yang diakui oleh nasional. Nah selebihnya banyak sekali saka-saka yang lain seperti yang baru misalnya Saka Kalpataru, dan sebagainya. Banyak ya yang baru. Cuman Kak Intan cuman menyebutkan yang 8, yang diakui oleh nasional, yang 8 ini ya. Nah, baik, adik-adikku, materi yang Kak Intan sampaikan cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.